Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendan Ali Dwi Putra, Stambuk 052. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian keanekaragaman makhluk hidup dan penyebarannya. Pengertian keanekaragaman makhluk hidup dan penyebarannya. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Melalui pengamatan, kita dapat membedakan jenis-jenis makhluk hidup. Pembedaan makhluk hidup tanpa dibuat berdasarkan bentuk, ukuran, warna, tanpa tempat hidup, tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis makanan. Di lingkungan sekitar, kita dapat memenuhi berbagai jenis makhluk hidup, berbagai hewan misalnya ayam, kucing, serangga, dan sebagainya. Berbagai jenis tumbuhan misalnya mangga, rumputan, jambu, pisang, dan masih banyak lagi. Masing-masing makhluk hidup memiliki ciri tersendiri sehingga terbentuklah keanekaragaman makhluk hidup yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman hayati meliputi variasi bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat lain dari makhluk hidup. Setiap lingkungan memiliki keanekaragamannya masing-masing. Keanekaragaman adalah sifat beda dari organisme dalam suatu spesies atau populasi. Dengan adanya sifat beda akan terjadi variasi atau keanekaragaman dari organisme dalam suatu spesies. Jika kita mengamati sifat-sifat yang ada pada makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia, akan terlihat adanya persamaan dan perbedaan. Hal itu terjadi karena adanya sifat-sifat menurun dan adanya pengaruh lingkungan. Hewan, tumbuhan, dan manusia juga mempunyai variasi antara lain dalam bentuk, warna, dan ukuran. Ada faktor penyebab keanekaragaman hayati, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif, konstan atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Sebaliknya, faktor luar relatif stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme, lingkungan, atau faktor eksternal seperti makanan, suhu, cahaya matahari, kelembaban curah hujan, dan faktor lainnya bersama-sama faktor menurun dan diwariskan dari kedua induknya sangat berpengaruh terhadap fenotip suatu individu. Dengan demikian, fenotip suatu individu merupakan hasil interaksi antara genotip dengan lingkungannya. Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan gen yang berasal dari kedua induknya. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. 2. Keanekaragaman jenis spesies. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. 3. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Materi saya tentang pengertian keanekaragaman makhluk hidup dan penyebarannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.